Kita syukurlah punya menteri yang terus berjuang untuk memberikan kebijakan-kebijakan atau solusi-solusi ya baik bagi teman-teman pengembang maupun bagi masyarakat. Dan ini menjadi konsen pemerintah ya untuk rumah subsidi, dan pemerintah sendiri memberikan kuota untuk rumah subsidi tahun 2026 ini cukup besar ya, cukup signifikan, yaitu 350.000 ya. Ini belum pernah terjadi di era sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast Jurnalis TV Banten, dan hari ini kembali bersama saya Lina Salamah, dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Roni Adali. Beliau merupakan Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Provinsi Banten. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, semangat terus, berjuang terus. Ya. Mungkin di sini belum pada kenal nih Pak, Bapak Roni ini sebagai pengurus daerah Real Estate Indonesia, Real Estate REI, DPD REI Indonesia. Sebetulnya REI ini apa sih Pak? Iya, terima kasih Mbak Lina. Jadi REI adalah asosiasi profesi, perkumpulan teman-teman pengembang yang ada di Banten, dan REI ini didirikan tahun 72 ya, bulan Februari, dan saat ini merupakan asosiasi yang terbesar ya dan tertua di Indonesia. Jadi tentunya ini membawahi teman-teman pengembang yang ada di Banten. Dan tadi disebutkan Bapak sendiri, REI ini merupakan asosiasi dari beberapa pengembang yang ada di Banten ini. Artinya di sini REI ini adalah salah satu jembatan untuk mengembangkan properti, ya Pak ya, properti yang ada di Provinsi Banten ini. Sebetulnya fungsi dari REI ini apa nih Pak? Tadi kan Bapak sudah menyebutkan sejarahnya, begitu ya Pak ya. Sebetulnya fungsi adanya REI ini bagi pengembang apa nih Pak? Manfaatnya bagi pengembang apa, dan bagi konsumen yang membutuhkan properti ini apa? Ya, jadi memang tadi saya sampaikan bahwa REI itu kan adalah asosiasi pengembang atau developer ya. Dan developer ini kan ada developer perumahan, ada developer apartemen, perkantoran, mall, dan lain sebagainya. Ya, itu termasuk dalam industri properti. Nah, dengan adanya asosiasi ini, tentunya kita menaungi para anggota supaya usahanya bisa berjalan dengan lancar ya. Karena kalau ada persoalan-persoalan, terutama dengan masalah regulasi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kita akan coba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Gitu. Jadi memang kita harus mengayomi para anggota REI-nya sendiri, yaitu para pengembang itu. Dan tentunya harapan kita semua pengembang yang di bawah anggota REI itu harus sukses ya, harus berhasil. Dan tentunya dan bagi konsumennya juga merasa puas ya, bagi konsumen yang membeli rumah di teman-teman pengembang di anggota REI itu merasa puas dengan produksi yang diproduksi oleh teman-teman para pengembang. Kita lihat dari perkembangan dari tahun ke tahun, dari mungkin REI ini ada ya Pak ya, mungkin ini REI ini berjasa untuk pengembangan properti dan pembangunan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Banten juga ya, pembangunan Provinsi Banten ini mungkin ada kaitannya juga dengan REI ya Pak ya, gitu kan, berbagai macam perkantoran, gedung fasilitas umum untuk masyarakat, perumahan, itu juga atas berkat ada jembatannya dari REI Banten ya Pak ya. Dan dari
eh, sejarahnya dari perjalanannya ini, Ray ada dan pengembang yang ada bernaung di Ray ini, apakah ada kendala yang mereka ketemukan Pak selama Jadi, ya tentunya mereka? setiap pengusaha ya Mm, itu tentunya punya kendala dan masalah ya, mm, mm, termasuk mm, para pengembang anggota RE ya. mm, Itu banyak kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan ya, mm, yang sangat signifikan atau sangat menyolok menjadi isu saat ini mm, adalah masalah lahan baku sawah, mm, yaitu akibat kebijakan dari pemerintah pusat terhadap swasembada pangan ya, mm, ketahanan pangan mm, yang berdampak terhadap para pengembang. Ya. mm, Jadi teman-teman pengembang saat ini yang sudah mempunyai izin, tapi masuk dalam peta lahan bagus mm, sawah itu tidak bisa melakukan usahanya, ya. mm, Jadi ini harus direvisi dulu di tata ruang daerahnya. mm, Ini yang coba kita koordinasikan dengan teman-teman pemerintah daerah untuk merevisi tata ruangnya bagi anggota Rebanten yang terkena masalah LBS itu akan dikeluarkan dari lahan baku sawahnya. Nah mm, ini sedang proses mm, di pemerintah daerahnya ya, itu di kabupaten kota yang ada di Banten, ada 8 kabupaten kota yang di Banten. Nah ini merupakan perjuangan yang sangat melelahkan bagi kita ya, tapi tetap semangat lah kita berjuang mm, karena banyak teman-teman yang berhenti mm, pembangunannya mm, karena masalah ini, walaupun mm, mereka sudah punya izin. Nah, ini yang kita usahakan supaya mereka bisa berjalan kembali, gitu ya. mm, Dan ini juga akan berdampak terhadap target kita, realisasi kita, mm, karena teman-teman nggak bisa jualan berarti target kita juga menurun, gitu. mm, Nah, makanya ini kita perjuangkan, gitu. Kemudian masalah slik ya, mm, slik yaitu eh, terhadap konsumen-konsumen yang ingin beli rumah tapi terkendala dengan slik atau BI checkingnya mm, jelek, ya, itu nggak bisa. Tapi mm, alhamdulillah uh, akibat pertemuan Menteri Perumahan, mm, kemudian Menteri Dalam Negeri itu, uh, kemudian juga OJK mm, uh, akan dikeluarkan satu kebijakan mm, bagi konsumen atau masyarakat yang ingin membeli rumah yang punya tunggakan di sliknya yang di bawah 1 juta itu sekarang mm. bisa Sudah bisa ya Pak ya. memiliki, Jadi bisa untuk membeli rumah subsidi. jadi tidak perlu khawatir lagi Nggak perlu, bagi yang punya pinjaman online di bawah 1 juta. ya. Nah, kalau di Jadi atas 1 juta, mohon maaf, ya dilunasin dulu ya Pak alhamdulillah ya. itu ya, Hmm, ya kita syukurlah punya menteri yang hmm, menteri ARA ya, iya. menteri PKP yang luar biasa lah Hmm, bagi kita ya, hmm, yang terus berjuang untuk memberikan kebijakan-kebijakan atau solusi-solusi ya bagi iya. baik bagi teman-teman pengembang maupun bagi masyarakat, Hmm, uh, disebutnya masyarakat berpenghasilan rendah. iya. Karena semua orang butuh rumah Pak. Semua orang butuh rumah dan rumah Meskipun itu sangat penting ya. iya. Jadi rumah itu bukan hanya Hmm, tempat tinggal untuk menghindari matahari, hmm, hujan, cuaca, tapi rumah itu merupakan tempat mendidik anak kita, tempat kita untuk ibadah, hmm, tempat kita untuk istirahat, hmm, tempat kita untuk apa ya, membentuk eh, satu kualitas anak-anak kita untuk hmm. bisa jauh Menciptakan lebih baik peradaban. lagi ya. Peradabannya akan lebih baik lagi ya rumah. Berarti Hmm, rumah penting sekali. hmm. Gitu. Rumah sebagai dasar fondasi pertama kita diciptakan sebagai manusia ya Pak. Kita keluar pasti dari rumah. Untuk Betul. itu rumah sangat penting bagi kita semua khususnya bagi tidak cuman bagi rakyat yang berpenghasilan tinggi tapi juga yang masyarakat
berpenghasilan rendah juga rendah. Iya. perlu khususnya kayak Pak. Ya, disebutnya kan itu rumah Iya, subsidi ya. iya. Dan ini menjadi konsen Mhm, pemerintah ya mhm, untuk rumah subsidi, dan pemerintah sendiri memberikan kuota untuk rumah subsidi tahun 2026 ini cukup besar ya, mhm, cukup signifikan, yaitu 350.000 mhm, ya. Ini belum pernah terjadi di era sebelumnya. mmm, Nah, begitu di era Pak Presiden Prabowo ini, kuota itu diperbesar, iya, jadi 350.000 ya. mhm, Ini sangat luar biasa menurut saya. mhm, eh, ini menambah semangat teman-teman ya, mhm, walaupun di samping itu ada kendala-kendala. Nah, mmm, kendala ini yang harus kita hadapi bersama ya, mhm, teman-teman dari asosiasi gitu, supaya semua bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua ya. mhm, Ya, dan tentunya masyarakat yang ingin memiliki rumah pun akan lebih mudah nanti gitu ya, iya, membeli rumah ya. Dan seperti kita tahu juga bahwa eh, ini perjuangan Pak Menteri Ara juga, BPHTB ya, iya, bagi masyarakat ember yang ingin membeli rumah mhm, itu, eh, di 8 kabupaten kota di Banten sudah nol. sudah Jadi nol Pak? nggak perlu bayar BPHTB Oh, lagi. Jadi ini menambah apa ya, mempermudah bagi masyarakat mhm. untuk bisa memiliki rumah subsidi gitu. Tapi, di balik kemudahan itu, apakah, berbanding lurus dengan, gairah masyarakat untuk, ataupun daya beli masyarakat saat ini? Kalau saya pinjam istilah anak Gen Z sekarang, indeks ekonomi, Pak. Iya, iya. Karena kita bulan-bulan terakhir ini agak punya berita yang cukup buruk ya, Pak, ya, dolar naik, kemudian otomatis daya beli masyarakat Iya. juga akan turun, apalagi yang berpenghasilan rendah di bawah 3 juta ya Pak ya, agak enak gitu untuk ngambil rumah gitu ya Pak. Iya, iya. Itu apakah berpengaruh terhadap para pengembang properti yang ada di Banten ini? Sangat berpengaruh ya. Mhm, Daya beli tentunya sangat berpengaruh terhadap penjualan dari teman-teman ya. mhm, Kalau kita lihat di tahun 2026 ini, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu kan 5,61 ya. mhm, Harusnya daya beli masyarakat itu eh, ikut tumbuh ya. mhm, Tapi fakta di lapangan yang kita alami itu justru menurun ya. mhm, Ini kita dapat laporan dari teman-teman pengembang bahwa penjualannya agak menurun. mhm, Ini dampak dari daya beli masyarakat ya. mhm, Nah, tadi dolar juga kita tahu mhm, makin kuat ya. mhm, Seharusnya kalau pertumbuhan ekonomi saat ini 5,61 itu cukup besar ya. mhm, Harusnya juga dolar ikut ikut melemah ya, mhm, mhm, rupiah yang naik gitu ya. iya, Nah, menurut pendapat saya, mhm, ini dampak dari keraguan para investor ya. mmm, Tadi salah satunya adalah kalau di kita itu iya, kebijakan eh, ketahanan pangan yang berdampak terhadap para pengembang yang sudah punya izin nggak bisa jalan. mhm, Ini masalah kepastian hukum. Nah, baiklah, ini tentunya teman-teman investor melihat juga. Ini menjadi keraguan banyak teman-teman investor yang ragu mmm, saat ini gitu, mhm, karena ketidakpastian daripada hukum di Indonesia terhadap para investor. Nah, mhm, ini yang akan berdampak juga ya gitu ya. mhm, Tapi kita berdoalah mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasi ini, mhm, investor bisa masuk, dan daya beli masyarakat juga bisa iya, tumbuh lagi gitu. Saya sih benar-benar, percaya, yakin mhm, dan jauh optimis ya. mhm, Mudah-mudahan mhm. pemerintah pusat bisa mengatasi ini dengan baik. Mudah-mudahan ya Pak ya, kita berdoa terus, indeks ekonomi tadi saya bilang, Iya, iya. agak bikin deg-degan Pak, Deg-degan. gitu ya Pak, bukan Tapi tetap semangat ya, iya, tetap optimis saja. harus tetap hidup Ya. Pak. Karena gini, Iya, Mbak Lina, mhm, kalau kita berpikir negatif, kita pesimis, itu kreativitas kita juga akan mati, mmm, gitu ya. Jadi kita sebagai pengusaha, saya juga bilang ke teman-teman, ya, mhm, tetap harus optimis, harus semangat, harus terus bergerak, membuat kreativitas kita timbul, ya. mhm, Apapun masalahnya ya bisa kita hadapi, dibandingkan kalau kita pesimis. mhm,
buntu gitu, mentok gitu. Jadi lebih baik ya optimis saja gitu ya, karena kreativitas akan tumbuh. Kita tetap optimis, Pak. Jangan lupa berdoa juga ya. Kita tetap optimis, Pak, sebagai rakyat. Apa boleh buat kita harus tetap hidup. Ya, Ya, Pak, ya. harus hidup lah. Dan tadi kita sudah bahas dari apa namanya pengembangan properti, kemudian investor yang saat ini mungkin memilih untuk menahan Keraguan. itu, untuk menahan dulu, mungkin bisa kita doakan di masa ya mungkin 1 atau 2 bulan ke depan ada kepastian yang lebih Jelas lagi. jelas lagi, lebih positif lagi untuk pengembangan properti yang ada di Banten. Dan menyinggung dari pembangunan yang ada di Banten ini, Pak, menurut Bapak nih, Pak, wilayah mana sih, Pak, yang di daerah Provinsi Banten ini yang sekiranya gairah propertinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lain atau daerah Iya. yang lain? Banten ini sebetulnya salah satu wilayah yang secara geografis itu kan sebagai penyangga ibu kota ya. Jadi tentunya ini menjadi favorit ya dari teman-teman pengembang untuk membuat proyeknya di Banten. Nah, kalau kita bagi wilayah ya, kalau Tangerang Raya ini bagus untuk rumah-rumah komersial gitu. Bahkan kita tahu bahwa teman-teman pengembang besar, pengembang nasional itu adanya di Tangerang Selatan kan, yang berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan gitu ya. Ini favorit nih ya untuk rumah-rumah komersil. Ini cukup bagus, penjualannya juga cukup bagus untuk di wilayah situ ya. Hanya kondisi sekarang aja menurun gitu ya, karena memang kondisi global juga kan sedang tidak baik-baik saja karena adanya perang ya, yang berdampak terhadap Indonesia juga gitu ya. Tapi secara umum itu untuk rumah komersial itu ada di Tangerang Raya, bagus ya. Tangerang Selatan, Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Tapi untuk rumah-rumah subsidi itu bergeser ke arah timur ya, seperti termasuk Kabupaten Tangerang itu masih bisa ya rumah subsidi, kemudian Kota Serang, Kabupaten Serang. Nah, ini yang menjadi favorit teman-teman untuk rumah-rumah subsidi, yaitu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini cukup baik ya. Banten sendiri realisasi rumah subsidi di tahun 2025 kemarin itu nomor 4 secara nasional. Itu cukup baik, dan REI Banten tingkat pertama. Kalau secara nasional REI tetap nomor 1. Berarti untuk pengembangan perumahan subsidi Kota Serang, Kabupaten Serang ini masih memiliki potensi, Kabupaten Tangerang juga memiliki potensi yang lebih baik ya, Pak ya. Lebih baik kalau untuk komersial kita fokuskan mungkin Tangerang Raya. Tangerang Raya lebih dekat ke ibu kota ya, Pak. Iya, karena lebih dekat penyangga ibu kota. Mungkin itu juga ada pengaruhnya dari perbedaan tingkat pendapatan atau? Iya, jelas ya. Kalau itu bisa dikategorikan dari tingkat pendapatan masyarakat ya. Kalau di wilayah Tangerang Raya ini banyak masyarakat yang bekerja di Jakarta, ya. Jadi penghasilannya tentunya akan lebih tinggi dibandingkan tadi teman-teman yang di Serang Raya lah, gitu ya. Nah, makanya di Serang Raya ini banyak rumah subsidi. Ada sih teman-teman yang bergerak di rumah komersial juga, tapi tidak terlalu banyak, dan realisasinya juga tidak sebagus yang Tangerang Raya. Jadi bisa kita katakan karakteristik dari masyarakat itu sendiri bisa dibedakan dari perbedaan pendapatan. Iya, bisa. Daya beli dan REI ini bisa menaungi masyarakat dari berbagai kalangan, baik kita katakan. Iya. Yang berpenghasilan yang agak tinggi di kota gitu. Menengah, yang agak menengah bisa kita fokuskan di Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang juga. Itu mungkin dari segi wilayah juga lebih banyak di wilayah sini, Pak ya.
Kota Serang termasuk favorit ya, atau untuk pengembang-pengembang yang rumah subsidi itu salah satunya memang di Kota Serang ya. Saya berharap tahun ini Kota Serang menjadi realisasi terbesar ya, karena sebelumnya itu memang tahun 2025 itu Kabupaten Tangerang ya, realisasinya terbesar untuk rumah subsidi. Tapi di tahun 2024 Serang itu terbesar di Banten ya untuk realisasinya. Saya berharap juga mudah-mudahan ya tahun ini Serang juga menjadi realisasi terbanyak ya untuk rumah subsidi, karena memang Serang itu kan ibu kotanya Provinsi Banten ya, yang terus berkembang ya. Apalagi saya lihat Pak Wali ya, Wali Kota sekarang Pak Budi itu cukup banyak melakukan terobosan-terobosan ya dalam hal pembangunan. Saya kira akan bisa berkembang dengan bagus gitu ya. Tentunya akan berpengaruh juga terhadap masyarakat yang ingin membeli rumah di Kota Serang. Jadi menurut Bapak secara tidak langsung prospek yang dimiliki oleh Provinsi Banten, masyarakat Provinsi Banten ini memiliki prospek seperti apa nih Pak untuk pengembangan properti di masa yang akan datang? Saya yakin ya, kalau di Kota Serang sendiri, karena Kota Serang ini tadi saya sampaikan ini merupakan ibu kota provinsi ya, dan akan terus berkembang. Tentunya prospeknya akan bagus ya, baik terutama untuk rumah subsidi ya, tapi juga tentunya rumah-rumah komersial juga ya, karena memang tingkatan di masyarakat kan ada yang levelnya memang di atas, menengah, dan di bawah ya. Walaupun yang banyak di bawah, masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi juga kita juga harus mengakomodir masyarakat yang punya penghasilan menengah maupun di atas ya, untuk di Kota Serang. Dan terakhir nih Pak, apa target dari Ray Banten ini untuk ke depan? Iya, saya berharap ya, Mbak Lina, saya itu kalau dihitung periode itu udah 3 periode ya. Jadi udah kelamaan saya jadi ketua Ray Banten. Cuman gini, waktu saya masuk itu sebagai ketua Ray Banten, anggota kita kan hanya 40 sampai 50 ya. Dalam posisi seperti itu, kita sulit untuk bergerak gitu ya, melakukan aktivitas, melakukan kegiatan. Makanya yang kita lakukan adalah membesarkan anggota, ya, membesarkan anggota dulu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah 270-an lah ya, sehingga kita banyak melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat buat teman-teman anggota gitu ya. Makanya kita bisa beli kantor sendiri ya, terus kita akan buka kantor komisariat di Kabupaten Tangerang ya, perwakilan ya. Ini karena anggota kita sudah besar. Nah, saya berharap ke depannya ini bisa mencapai di atas 300. Itu harapan kita, memperbesar anggota gitu ya. Nah, tentunya apa yang kita lakukan ya, salah satunya adalah membuka kantor komisariat Ray Banten di Kabupaten Tangerang ya. Yang kedua, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi para anggota. Dan ketiga, ini yang kita lagi menjadi prioritas kita itu adalah meningkatkan kualitas SDM teman-teman anggota ya. Jadi kita ada sekolah developer dan kita selalu mengadakan edukasi ya kepada teman-teman developer supaya meningkatkan skill atau ilmu pengembangnya supaya dia menjadi lebih baik lagi ya. Dan itu tentunya akan berdampak terhadap produk kualitas perumahan yang dia hasilkan nantinya gitu. Itu yang sedang kita galakan betul ya. Mungkin dalam waktu dekat ya, mungkin bulan Juni kita akan mengadakan sekolah developer lagi, karena itu menjadi prioritas kita. Khusus gitu. Pengembang aja Pak, enggak untuk masyarakat umum? Pada dasarnya untuk pengembang, tapi Ray Banten ini terbuka ya. Siapapun yang mau belajar silakan gitu kan. Kita siapapun silakan gitu ya.
Dan yang kedua yang kita lakukan adalah meningkatkan silaturahim ya, atau networking kita dengan semua stakeholder, dengan siapapun. Karena masalah-masalah atau solusi-solusi yang kita alami itu akibat hubungan kita dengan pihak lain yang akan bisa menyelesaikan masalah-masalah. Jadi yang kita tingkatkan adalah meningkatkan silaturahim ya dengan siapapun ya. Kalau di kita programnya namanya ngopi bareng ngobrol santai. Makanya ada kopi. Ya. Oh iya. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan hari ini, cukup membuat saya menambah ilmu baru Pak. Iya, sama-sama. Sangat-sangat menambah ilmu baru dan pengetahuan mengenai Rai Banten, bagaimana pergerakannya dari masa ke masa, mungkin dari awal provinsi ini berdiri ya Pak ya? Iya, iya. Mengawali sejak 2001. Ya, menemani perkembangan properti yang ada di Provinsi Banten dan demikian, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan hari ini dan terima kasih atas kebersamaan di hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, Jurnalis TV Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga, Mbak Lina.